Bayangin, kamu lagi duduk santai sambil dengerin lagu-lagu hits terbaru. Tapi pernah gak sih kepikiran, kenapa musik ini terasa begitu akrab dan bisa bikin mood kamu berubah? Mulai dari mahasiswa yang lagi stres sama tugas, hingga pekerja yang butuh penyemangat sebelum jam kantor, musik pop sudah jadi bagian hidup kita sehari-hari. Sayangnya, banyak dari kita yang gak tahu asasnya. Kita seolah terjebak dalam gelombang suara tanpa pernah benar-benar tahu dari mana asalnya. Yuk, kita mengupas tuntas bagaimana musik pop yang sekarang kita dekati memiliki sejarah yang panjang dan rumit. Dari pengaruh genre lain, perubahan selera masyarakat, sampai tokoh-tokoh penting yang bikin musik ini jadi booming. Di bab pertama ini, kita bakal bahas latar belakang dan elemen yang membuatnya unik. Jadi, siap-siap deh untuk melihat musik pop dari sudut pandang yang berbeda dan memahami perjalanan yang sering kita abaikan. Chapter 1, Asal-usul musik pop. Pertama-tama, mari kita ulik dari mana semua ini bermula. Musik pop sebenarnya bukanlah genre yang berdiri sendiri, melainkan hasil kolaborasi dari berbagai genre yang berbeda. Dari rock, jazz, hingga R&B, semua saling mengisi dan menciptakan sesuatu yang baru. Bayangkan aja, musik pop itu kayak bumbu masakan. Tanpa bumbu, rasanya pasti datar, kan? Dari tahun ke tahun, musik pop juga mengalami banyak transformasi. Setiap dekade membawa warna dan gaya yang berbeda, mencerminkan perubahan sosial dan kultural yang terjadi. Misalnya, di tahun 60-an, kita punya Beats yang membawa angin segar dengan suara harmonis mereka. Di era 80-an, Madonna muncul dengan gaya flamboyan yang bikin banyak orang terinspirasi. Setiap era punya ciri khasnya masing-masing yang menunjukkan bagaimana musik sebenarnya merefleksikan keadaan zaman. Jadi, ya, gak ada salahnya kita mengenal lebih dalam tentang akar musik pop ini. Karena, tanpa tahu dari mana asalnya, kita hanya menikmati permukaannya saja. Chapter 2, Pengaruh genre lain. Kita juga perlu ngomongin tentang pengaruh genre lain yang memperkaya musik pop. Coba deh ingat lagu-lagu yang kamu suka. Pasti ada elemen jazzy, rock, bahkan sedikit country di dalamnya. Ini bukan kebetulan, loh. Setiap genre memberikan nuansa berbeda yang bikin musik pop jadi lebih menarik. Tanpa pengaruh dari genre lain, musik pop mungkin akan terdengar monoton. Ambil contoh, kalau bukan karena rock dan roll, bisa jadi kita tidak akan punya energi hebat yang ada di banyak lagu pop sekarang. Atau, R&B yang memberikan kedalaman emosional. Jadi, bayangin ya, seandainya musik pop hanya bergantung pada satu jenis musik, pasti sangat membosankan dan terkadang bahkan tidak relevan lagi dengan kehidupan kita. Beruntunglah kita bisa merasakan nikmatnya percampuran berbagai elemen ini. Chapter 3, Puncak Ketikan. Sekarang mari kita bicara tentang penulis lagu yang ada di balik semua hits yang kita dengar. Mereka mungkin tidak sering muncul di layar kaca, tetapi inilah pahlawan tak terlihat dari musik pop. Makanan yang kita cicipi setiap hari pasti ada resepnya, begitu juga dengan musik. Setiap lirik yang kamu dengar dipikirkan dengan matang, dan itulah mengapa lagu menjadi begitu menempel di ingatan. Dari penulis ngetop seperti Max Martin hingga Sia, proses kreatif ini penuh dengan usaha dan kadang bahkan tekanan. Mereka harus bisa menembus batas yang ada dan menghasilkan karya yang mampu menjangkau berbagai kalangan. Justru disinilah letak tantangannya, yaitu bagaimana membuat sesuatu yang unik di tengah arus informasi yang begitu cepat. Musical genius, bisa dibilang mereka, ya. Chapter 4, Evolusi musik pop. Selanjutnya, kita harus menggarisbawahi evolusi musik pop dari waktu ke waktu. Dari yang dulunya terkesan simpel, kini musik pop sudah merambah ke banyak aspek, termasuk teknologi. Sebagai contoh, kita bisa lihat deh penggunaan alat rekaman dan perangkat lunak yang bikin penggarapan lagu,
jadi jauh lebih efisien. Ini menghasilkan suara yang lebih jernih dan kualitas yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tapi, di sisi lain, ada risiko yang muncul. Terlalu banyak teknologi bikin beberapa musik terasa kurang hidup. Mungkin kita bisa bilang, ada kehilangan kekuatan emosional yang seharusnya ada saat satu band manggung secara langsung. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi para musisi untuk menemukan keseimbangan antara kualitas produksi dan keautentikan di dalam setiap penampilan. Chapter 5, Generasi dan Musik. Terakhir, kita tidak bisa mengabaikan hubungan antara generasi dan musik pop. Setiap generasi pasti punya selera dan tokoh ikonik yang membuat mereka terhubung dengan musik pada zamannya. Dengan kehadiran media sosial, perubahan selera ini jadi lebih cepat terjadi. Lagu yang viral bisa jadi hits dalam hitungan hari, menciptakan fenomena tersendiri. Misalnya, apa yang kamu lakukan ketika lagu seorang penyanyi baru muncul dan semua orang membicarakannya? Rasanya kayak ikut tren, bukan? Namun, ada kalanya kita harus bertanya, apakah semua yang viral itu benar-benar bermutu? Saat orang lebih tertarik pada efek viral, bisa jadi kualitas musik itu sendiri jadi terabaikan. Inilah tantangan bagi generasi sekarang untuk membedakan mana yang memang layak didengar dan mana yang hanya sekadar hype sementara. Jangan ketinggalan informasi menarik seputar asal-usul hal-hal lainnya hanya di Memoria. Karena setiap hal punya asal.